DMH Medical. Kembali lagi di channel DMH Medical. Oke guys, seperti biasanya seperti. Jadi kali ini kakak akan kembali membahas seputar masuk Poltekkes nih guys. Nah, buat adik-adik yang ingin masuk Poltekkes perlu menonton ini untuk mempersiapkan masuk Poltekkes. Tetapi sebelumnya buat kalian yang baru bergabung, silahkan klik dulu tombol subscribe, kemudian share juga video ini supaya bermanfaat kepada orang banyak. Nah, dan buat kalian yang baru menonton video ini dan baru bergabung di channel DMH Medical ini, perkenalkan. Nama kakak Dede Miftahul Hidayat, umur kakak 11 tahun, kalian sudah berada di channel yang tepat untuk membahas seputar masuk Poltekkes ya guys. Nah, jadi kali ini seperti biasanya seperti kakak akan membahas tips dan trik mengenai masuk Poltekkes, khususnya dalam pemilihan jurusan ya adik-adik. Karena untuk jalur Simama pemilihan jurusan itu ada 2 dan ada yang 3. Jadi ada bisa milih 2 dan bisa milih 3. Oke, langsung saja pada intinya langsung ya adik-adik. Tetapi buat adik-adik nih yang sedang mempersiapkan untuk ujian tulis masuk Poltekkes dan yang udah lulus tahap pertama, tenang aja, di kakak nih ada untuk persiapan masuk Poltekkesnya, yaitu soal asli Simama yang telah diujikan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ini udah memprediksi kuat untuk tahun sekarang, untuk tahun 2021, bahwa soalnya itu tidak akan jauh berbeda dengan soal-soal yang tahun sebelumnya. Kemudian juga ada soal psikotesnya ya adik-adik bisa membelinya di kakak. Kemudian juga nih buat adik-adik yang mau mengikuti ujian tulis, sekarang untuk mengukur kemampuan adik-adik sudah dibuka pendaftaran tryout jilid kedua masuk Poltekkes. Nah, ini adalah posternya. Silahkan kalau adik-adik berminat, adik-adik bisa hubungi nomor WA kakak di bawah ini atau klik link WhatsApp yang ada di deskripsi untuk terhubung dengan nomor WhatsApp kakak ya adik-adik. Oke, buat adik-adik yang berminat, kakak tunggu ya. Cepetan sebelum kehabisan. Oke, langsung saja ya adik-adik. Jadi untuk tips-tips memilih jurusan atau memilih program studi supaya nanti sesuai dengan minat dan bakat adik, kemudian sesuai dengan passion adik, dan sesuai dengan cita-cita adik dan bisa lolos di Poltekkes yang kalian inginkan. Jadi kan untuk memilih jurusan itu ada 3 kategori atau 3 pilihan ya adik-adik. Nah, adik-adik harus mempertimbangkan 3 pilihan itu, yaitu dengan cara memilih jurusan atau pilihlah jurusan yang tepat dan bisa meloloskan adik-adik di Poltekkes yang adik-adik tuju atau di jurusan yang adik-adik mau. Oke, untuk tips yang pertama, kakak akan membahas seputar pilihan program studi di pilihan yang pertama ya adik-adik. Untuk pilihan program studi yang pertama, kriterianya atau tips dari kakak yaitu pilihlah jurusan atau program studi yang sesuai dengan minat dan bakat adik-adik dan oleh adik-adik itu dicita-citakan dari dulu, atau oleh orang tua adik ingin adik itu di sana gitu. Nah, untuk pilihan pertama ini meskipun sesuai prediksi itu jurusan tersebut merupakan jurusan yang banyak peminatnya gitu, tetapi adik-adik pilih itu di pilihan yang pertama. Karena kenapa? Karena jurusan itu menentukan nanti masa depan adik-adik. Karena kenapa? Karena kalau jurusannya tidak sesuai dengan minat dan bakat adik-adik, dengan passion adik-adik, tidak didukung dengan keluarga, nanti akan bermasalah. Ingat itu. Ingat, karena jurusan itu menentukan masa depan. Jurusan itu sangat penting sekali. Maka dari itu, pilihlah jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat adik-adik. Pilihlah di pilihan yang pertama ya adik-adik. Dan juga di pilihan yang pertama, pilihlah juga Poltekkes yang diminati oleh adik atau sebagai tujuan utama bahwa adik itu ingin masuk di Poltekkes tersebut.
Jadi poltekkes tersebut pilihlah di urutan yang pertama. Kenapa seperti itu? Karena biasanya banyak poltekkes atau beberapa poltekkes itu tidak mau menjadi yang kedua. Siapa sih yang mau menjadi yang kedua? Pasti kalau dijadikan yang kedua pasti sakit gitu rasanya. Jadi pilihlah poltekkes yang diminati oleh adik-adik di pilihan yang pertama ya. Kemudian untuk tips yang kedua nih. Untuk tips yang kedua di pilihan yang kedua nih, ini yang perlu diperhatikan kriterianya seperti apa. Untuk kriteria di pilihan yang kedua yaitu pilihlah jurusan, ingat, atau program studi yang menurut adik itu di bagian yang kedua, artinya di bawah yang pilihan yang pertama. Kenapa? Karena biasanya misalnya adik-adik punya passionnya di olahraga atau matematika, kemudian adik-adik bisa pilih, adik-adik condongnya pinternya di matematika, pilihlah pilihan yang pertama yaitu di matematika, pilihan yang keduanya yaitu di olahraga gitu. Kalau misalnya contohnya seperti itu. Kenapa? Karena pilihan yang kedua itu adalah sebagai cadangan jika adik-adik tidak terpilih di pilihan yang pertama. Maka pilihan yang kedua lah yang nanti dipertimbangkan untuk bisa adik-adik masuki. Maka dari itu, pilihlah di pilihan yang kedua ini adalah jurusan yang menurut adik-adik minati di bawah yang kedua. Dan menurut kakak, tips dari kakak, jangan lihat dari poltekkesnya. Karena kenapa? Karena banyak persepsi gitu dari mahasiswa-mahasiswa yang baru gitu, yang ingin masuk ke perguruan tinggi. Itu mereka persepsinya kalau masuk ke perguruan tinggi yang bagus, favorit, ya merasa bangga meskipun di jurusan-jurusan yang tidak mereka minati. Itu yang salah kalau menurut saya. Karena kenapa? Karena menurut saya perguruan tinggi itu bisa besar namanya karena prestasi dari mahasiswanya. Kalau mahasiswanya merasa salah jurusan, nanti gimana bisa memberikan prestasi kepada perguruan tingginya? Karena mereka juga merasa, oh saya salah masuk jurusannya, saya tidak semangat kuliahnya, sehingga nanti mengganggu proses belajar dan mengganggu kualitas di perguruan tingginya. Maka saran kakak, di pilihan yang kedua adik-adik pilih jurusan yang adik-adik minati juga. Kemudian jangan lihat poltekkesnya atau perguruan tingginya yang adik-adik mengejar gengsi gitu, ingin masuk ke poltekkes yang favorit, tetapi pilihlah poltekkes yang peminatnya sedikit. Ingat, kakak juga udah bahas ada 15 poltekkes favorit yang nilainya bagus, dan adik-adik bisa pilih kira-kira poltekkes mana nih yang peminatnya sedikit, sehingga adik-adik kemungkinan lolosnya besar di sana. Taruhlah itu di pilihan yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga nih, untuk pilihan yang ketiga, karena si mama itu bisa memilih 3 prodi, ini sangat penting sekali. Ini bisa dimanfaatkan jika adik-adik misalnya udah buntu nih di pilihan yang pertama gagal, pilihan yang kedua gagal. Jadi harus punya cadangan yang kemungkinan pilihan ketiga ini bisa meloloskan adik-adik jika tidak lolos di pilihan yang kedua. Maka di pilihan yang ketiga ini strategi jitu dari kakak nih buat adik-adik. Pilihlah jurusan yang sepi peminatnya. Ingat, jurusan yang sepi peminatnya, dan kalau bisa di poltekkes yang sepi juga peminatnya. Karena kenapa? Karena pilihan 3 ini sebagai cadangan buat adik-adik nanti jika adik-adik tidak diterima di pilihan yang pertama dan yang kedua. Gimana? Kalau adik-adik setuju dengan pendapat kakak ini, silahkan praktikkan. Kakak hanya memberikan saran, dan untuk penilaian dan hasilnya itu adalah takdir. Ingat, kalau kakak di sini hanya memberikan saran ya adik-adik. Karena kenapa? Karena kalau kita ikhtiar benar-benar, kemudian kita usahakan benar-benar, pastinya usaha tidak akan mengkhianati hasil ya adik-adik. Nah, mungkin sampai di sini saja bincang kita kali ini. Buat kalian yang belum subscribe heula atuh, bantu channel ini untuk bisa berkembang dan memberikan edukasi seputar pendidikan, kesehatan kepada kalian semua.
Saya Deden Niftaul Hidayat di channel DMH Medical. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.